Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan mendengarkan renungan malam. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan telah menyertai kami sepanjang pagi, siang, hingga pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberi kami kesehatan dan kekuatan sehingga kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan melalui renungan malam. Berkati untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan dan renungan pada malam hari ini. Kau berkati, biarkanlah Roh Kudus yang bekerja di dalam kami menyampaikan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus dan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati untuk semua jemaat yang akan mendengarkannya. Kiranya Tuhan juga memberikan mereka boleh mendengarnya dan boleh melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah hidup dan melayani sesuai karakter Kristus, yang diambil dari kitab Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 17. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 adalah surat yang menggambarkan apa dan bagaimana seharusnya menjadi pengikut Kristus. Dalam kehidupan sehari dapat kita katakan bagaimana seharusnya kita menjadi Kristen. Sebagaimana kita ketahui, Kolose adalah sebuah kota kecil yang jemaatnya didirikan melalui hasil pelayanan Paulus di Efesus, sampai kemudian berkembang sampai ke Kolose melalui Epafras. Sebenarnya Paulus sendiri tidak pernah melayani di Kolose, dan Paulus menulis surat ini dari penjara. Sesuai konteks, pada waktu itu ada ajaran palsu yang mengganggu dan mengancam jemaat Kolose. Akan ajaran palsu ini, mereka menjadi lupa tentang apa sebenarnya inti dari percaya kepada Yesus Kristus. Ajaran palsu ini hendak mencampur ajaran Kristus dengan filosofi Yunani yang menekankan pentingnya menjauhi prinsip duniawi, lalu memegang teguh hukum Taurat, bahkan cenderung menjadi kaku.
Dalam hal ini ada juga orang yang menyembah malaikat dan akhirnya melupakan ajaran Kristus. Itu sebabnya Paulus menulis surat ini, surat Kolose, untuk memberi petunjuk mengenai ajaran Kristen. Saudara-saudaraku, dalam teks sebelum perikop kita ini, Paulus menulis bagaimana orang Kristen harus bersikap. Untuk itu, Paulus menjelaskan, kita harus mengosongkan diri, menanggalkan keinginan duniawi. Dan selanjutnya, Paulus menjelaskan bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Pesannya bagi kita adalah pengikut Kristus sudah menjadi satu suku atau satu ras atau satu golongan. Artinya pengikut Kristus sudah menjadi satu. Kita semua sudah mengenakan seragam yang sama dalam karakter Kristus, yakni kasih. Adalah tanda bahwa kita adalah pengikut Kristus. Saudara-saudaraku, selanjutnya ada pertanyaan. Apa itu menjadi Kristen? Dan bagaimana membedakan pengikut Kristus dengan yang lain? Menjadi Kristen harus senantiasa berhubungan dengan karakter Kristus. Untuk itu, Paulus menjelaskan, seorang Kristen adalah orang yang mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dari penjelasan di atas, kita dipanggil untuk memahami bahwa sesungguhnya kasih adalah karakter Kristen, karakter kita sebagai pengikut Kristus. Itu sebabnya pengikut Kristus akan selalu diperintah oleh damai sejahtera. Dan yang paling penting, dari segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa kita. Inilah karakter yang harus kita miliki dalam kehidupan dan pelayanan kita sebagai pengikut Kristus, yakni karakter yang memiliki kasih, tidak yang berlebihan seperti yang terjadi di Kolose saat itu, sehingga mereka juga meninggalkan kehidupan dunia atau juga terlalu kejam seperti kepada pemimpin yang dominan. Jadi karakter kasih menunjukkan pemahaman kita yang sepenuhnya akan ajaran Kristus. Saudara-saudaraku, kasih yang ditunjukkan di sini adalah kasih agape, yakni kasih yang memberi. Kasih yang bukan hanya aktif, tetapi juga kasih yang mau mengorbankan diri bagi orang lain. Inilah karakter pengikut Kristus. Orang yang menamakan dirinya Kristen bukan mengorbankan orang lain bagi keselamatan diri sendiri. Kasih agape adalah kasih yang selalu diikuti tindakan, yakni
tindakan yang rela berkorban. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara-saudaraku, kita harus memiliki karakter Kristus yang menyelamatkan, karena di luar karakter Kristus dapat melahirkan kebencian terhadap mereka yang dominan dan pada akhirnya hanya melahirkan kebencian yang baru. Mari kita pahami bersama bahwa karakter Kristus yang kita miliki adalah karakter kasih yang mau berkorban dengan memahami karakter Kristus sebagai pakaian. Kita akan membuat kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen. Barang siapa yang memberi dirinya dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan, hendaknya sungguh-sungguh memiliki karakter Kristus dalam hidup dan pelayanannya, karena dengan demikian dia dapat bekerja sama dalam pelayanannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan dan renungan malam yang kita dengar pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa untuk firman Tuhan dan renungan malam yang kami dengar pada hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk hidup dan melayani sesuai karakter Kristus. Kasih yang sebagai pengikat di dalam kehidupan kami. Hendaklah kami boleh mengasihi satu dengan yang lain. Sama seperti Tuhan mengasihi kami, kami juga berbuat demikian kepada sesama kami. Berkati kami Tuhan pada saat ini. Kami akan melakukan kegiatan kami selanjutnya Bapa. Biarlah kami juga boleh beristirahat untuk malam ini. Kami boleh disertai Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan, agar kami boleh kembali besok pagi untuk melakukan aktivitas kami seperti biasanya Bapa. Pada malam hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang masih terjadi di Indonesia dan di dunia ini Bapa. Khususnya kami berdoa di Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa dapat melindungi kami. Dan Kau juga memberkati juga pada mereka yang terpapar karena COVID-19 yang sedang dirawat di rumah sakit Bapa, maupun pemulihan di rumah. Tuhan berkati untuk setiap obat yang diminum. Berkati untuk penanganan tim dokter dan tim medis. Biarlah mereka boleh mendapatkan penyembuhan yang lebih baik dan lebih sempurna Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.